Oke bosku, balik lagi sama gua. Jadi di sini gua habis modif kopling ya, cuma emang belum finishing sih. Di sini masih kasar nih, sini masih kasar. Ini belum gua amplas nih. Gua biasanya ngamplas itu pakai amplas merah ya, yang ukuran 420 atau 600-an lah, yang amplas merah yang agak kasar. Tapi dia kalau dihantam di bahan-bahan kayak gini dia halus kok. Dia nggak akan kasar timbulnya ya bosku. Ini belum finishing. Jadi intinya di sini gua mau jelasin tentang masalah responsif kopling. Karena menurut gua di bagian kopling itu dia sebagian dari tahap pemaksimalan di akselerasi juga ya bosku. Menurut gua seperti itu. Jadi di sini gua mau menjelaskan tentang kopling dan subversi gua ya bosku. Jadi kita lihat ke sini dulu deh. Ini lubangnya dia pindah. Ya, lubangnya pindah. Lubangnya pindah ini bukan sengaja gua pindahin ya bosku, karena di bagian sini gua nggak pakai karet. Nah, gua nggak pakai karet ya bosku nih. Gua nggak pakai karet, jadi gua langsung tembusin ke dalam. Ya, kenapa gua bikin kayak gini? Oke, jadi untuk efek awalnya, kenapa gua bikin kayak gini? Karena buat akselerasi ya. Jadi hentakannya itu beda bosku, hentakannya dia beda. Jadi gini, gimana ya? Di sini ada kampas gitu kan. Ketika dia muter, ya muternya dia ke sini ya, ke kiri ya. Untuk bagian rumah kopling dia ke kiri, nih ya, dia ke kiri. Makanya kenapa di pojok sini ya, nih. Untuk lubang standarnya gue pasang di pojok sana karena dia muternya ke kiri ya. Kalau dari depan dia ke kiri muternya, dia ke sini. Jadi pas ketika kita tarik ulur kopling, kita tarik nih kopling, kita pencet nih kopling, dia akan ngelebar. Nah pas begitu kita lepas kopling, dia hentakannya besar. Karena apa? Di sini dia langsung. Di setiap motor-motor berapan itu pasti ada aja selip kan, kampasnya habis, ini itu habis gitu kan ya. Intinya salah satu faktornya kurang pemaksimalan sih di bagian kopling ya bosku. Dan lagi gua pernah jelasin ya di bagian video sebelumnya itu, gua kalau buat harian sekalipun itu bore up semi gitu ya, untuk harian gua nggak rekomendasi buat bikin lubang di sini. Terserah deh mau 1, mau 2, mau 3 di sini gitu kan. Intinya gua nggak rekomendasi kecuali untuk balap ya. Karena pemakaiannya pun beda ya, namanya untuk harian dan untuk balap ya. Namanya balap itu pasti jarang dipakai lah ya, intinya ke situ. Tapi kalau untuk harian itu dia otomatis bahasanya tiap hari dipakai lah ya, harian gitu ya bosku. Makanya kenapa gue di sini lubang nggak rekomendasi, karena gue pun pakai juga ya. Kalau untuk di balap gue pakai juga ya untuk dari segi lubang. Cuma kalau buat harian gue nggak pakai, karena gue pernah coba untuk harian itu di bagian plat kopling dan kampas itu nggak awet. Malah di bagian plat itu panas banget lah, sampai ke biru-biruan kan gitu loh. Karena apa? Karena lubang di sini ya, kita contoh satu lah misalkan gede lagi kan, udah satu gede kan gitu loh. Emang dia nyangkul olinya itu dia bagus gitu kan, cepet, simpel kan gitu loh masuk ke sini. Tapi kan dia kebuang juga gitu loh ketika udah di atas gitu loh. Menurut gua sih seperti itu ya bosku. Dia kebuang juga pas ketika udah di posisi atas. Dan sedangkan putaran ini pun nggak pelan gitu loh. Maksud gue ini putarannya beribu-ribu RPM kan gitu loh. Jadi satu itu poinnya ya bosku. Makanya kenapa gue nggak rekomendasi kalau buat harian nih di lubang-lubangin. Gue nggak rekomendasi. Gue ngikutin yang standarnya aja nih, 1, 2. Nah cangkulan dari sini 1, 2 nih. Nah ya bosku paham ya, 1, 2 nih. Gue ngikutin standar pabrikannya aja. Karena apa? Karena gue di sini nggak mau ngilangin nih di bagian sini. Kelihatannya bosku. Nah di bagian sini gue nggak mau ngilangin karena di sini buat endapan pelumas ya bosku, gitu. Buat memperawet kampas dan plat juga ya di sini, memperawet lah ya, berumur panjang lah. Makanya kenapa dimodif sedemikian rupa pun pokoknya ini gue nggak mau gue lubangin, karena gue pernah ngerasain seperti itu ya bosku, sepengalaman gue ya. Dan juga untuk lubang-lubang ini sebenarnya kayak gue robah nih ya. Ini gue robah nih. Ini gue rubah dari segi lubangnya, terus gue nggak pakai karet, gue pentokin. Sebenarnya efeknya juga ada juga nih. Efek pelumasan yang masuk ke sini malah lebih bagus juga ya kalau menurut gue ya, di versi gue ya bosku. Nih, aduh. Jadi lubang di sini, lubang standar ya, lubang rumah kampas kopling standarnya, itu dia kalau secara logika dia bakal masuk juga ke bagian ruang rumah kaki 4 ini ya, ke rumah platnya nih. Dia bakal masuk nih. Tuh ada lubang ya. Ya, tuh. Dia bakal masuk juga ke sini. Nah, makanya kenapa kalau untuk bagian rumah platnya dilubangi di sini, nah itu baru gue rekomendasi buat balap atau buat harian. Gue rekomendasi sih kalau misalkan lubang di sini ya. Kalau lubang di sini, tapi kalau lubang di sini buat harian gue
Itu ya bosku. Gua bukan menghakimi modifan di luar sana, sama gua pun pakai gitu kan. Gua pun pakai kalau untuk masalah lubang sini, tapi nggak buat harian gitu kalau gua pribadi ya bosku. Jadi gua di sini sekedar sharing juga nih gitu, tapi nggak buat harian kalau gua gitu. Tapi kalau misalkan lubang yang di sini, yang di rumah plat kopling, dia dipakai harian atau balap pun gua rekomendasi ya bosku ya. Perputaran cepat, terus ini cepat. Nah, lubang-lubang pun kelihatan ya tuh dari lubang paku standarnya ya. Nah, dia bakal masuk ke sini. Nah, nanti dia bakal keluar juga di sini. Di rumah plat nih, kalau misalkan ini dilubangi, dia bakal keluar juga. Mau lumasi kemana? Mau lumasi ke plat dan kampas kopling. Nah, itu baru awet. Kalau buat harian ya bosku. Nah, makanya kenapa gue nggak mau ini gue lubangin kalau buat harian. Oke, paham ya bosku? Nah, dan di sini juga sebenarnya efeknya ya bosku. Kita efek kopling ke gua efek modif kopling kayak gini. Itu gue tuh dari tahun berapa ya? Dari tahun 2009-an lah kalau nggak salah ya bosku. Gue udah lama banget sih, dari sebelum gue belum punya konten sih ya. Dan gue pun di sini nggak dan dulu pun gue di sini nggak asal dari dari murni dari logika gue ya, karena gue pun di sini berkat sharing-sharing juga sama ya master-master yang dulu-dulu banget ya, yang legend-legend lah ya gitulah istilahnya. Jadi gue juga berkat sharing dari situ juga, makanya alhamdulillah untuk akselerasi ini lumayan banget sih. Dan efeknya kalau misalkan kita modif kopling seperti ini ya tanpa karet, itu dia agak berisik. Tapi berisik bukan berarti berisik itu merusak ya bosku, enggak. Gua awet kok, gua berapa tahun gua pakai ini di motor gua, di motor yang balap, yang harian, bahkan gua pakai yang seperti ini ya bosku. Cuma konsepnya emang efeknya emang agak berisik sih kalau kita modif seperti ini ya bosku. Oke, dipahami ya. Jadi sekiranya kalau emang ada yang kurang jelas atau kurang tajam lagi dari penjelasan gua, atau ada preferensi yang lain lagi, silakan kita sharing di kolom komentar ya bosku. Gua di sini nggak menggurui ya, di sini gua seversi gua, sepengalaman gua ya bosku. Jadi intinya makasih yang udah pantengin video ini ya bosku. Jangan lupa pantengin terus notifikasinya biar nanti pokoknya nanti bakal ada tayang video-video lainnya ya bosku. Oke, semoga bermanfaat untuk para bosku semua dan thank you.